02. Guru TK kelahiran 8 Agustus 1983 ini sudah berkiprah lama mengenyam pendidikan, kemudian juga mengabdikan dirinya pada jenjang TK. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kita sambut pemateri kita yang pertama, ada beliau Ibu Siti Khoiriah. Assalamualaikum Ibu Siti Khoiriah. Waalaikumsalam, Bu Nihen. Iya, monggo Ibu Siti Khoiriah, panjenengan saat ini memberikan materi persiapan tes wawancara, daftar pertanyaan, motivasi mengikuti pendidikan guru penggerak. Waktu yang saya berikan kepada panjenengan sekitar 10 menit ya Bunda. Silakan panjenengan berbagi sharing bersama peserta semuanya. Monggo disilahkan Ibu Siti, waktu sepenuhnya 10 menit saya berikan kepada panjenengan. Monggo Bu Siti. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Nihen atas waktunya, dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom ini. Harapannya ke depannya semoga sharing kita hari ini sangat bermanfaat sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya minta maaf. Di sini saya inginnya sharing dan curhat saja, karena bisanya cuma itu. Kalau dibilang mampu, insya Allah semuanya yang di sini itu mampu. Awalnya pikiran kita yang sudah lulus itu, yang penting yakin dari hati, berangkat dari hati, dan hati kita bilang berhasil, nyatanya kita tetap ikuti alur hati kita, yaitu berhasil. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih untuk waktunya sekali lagi, dan nanti minta tolong untuk Mbak Nihen, kalau sudah 10 menit nanti diingatkan ya, kalau kita itu ngobrol ujuk-ujuk itu habis waktunya itu belum puas ngobrolnya, kayaknya seperti itu. Kan saya bilang tadi curhat, berarti kita ngobrol santai aja. Benar Pak Ayudi nggih? Siap Bunda. Iya. Bapak Ibu yang kami hormati, maaf ya, kalau Bapak Ibu yang kami hormati itu enggak formal sekali. Bapak Ibu semuanya yang di sini, tadi materi saya yaitu persiapan wawancara. Untuk persiapan wawancara itu disiapkan kesehatan kita yang utama. Namanya kesehatan itu seluruh badan kita kalau sehat, kita itu akan kelihatannya apa itu semangat sekali, intinya itu. Dan yang terutama hati kita. Dari awal saya kan biyen-biyen kan yo motivasinya itu yakin dari hati. Enak sing takon kan yo gak apa-apa to. Hati kita sehat, seluruhnya tetap sehat. Reviewnya tenanan. Bapak Ibu, selain dari diri kita yang sehat, persiapan wawancaranya itu ada awalnya masuk itu disapa oleh asesor dengan ramah. Tapi kan sama. Saya yakin untuk yang Bapak Ibu yang guru penggerak yang alhamdulillah sudah lulus itu sama seperti saya. Karena asesornya itu ramah-ramah sekali. Yang pertama itu saya kemarin disapa, Assalamualaikum Bu Siti Khoiriah gitu. Kayak gitu. Saya sapaannya aku itu saja sudah masuk ke dalam hati saya. Nama sih wis pengalaman nulis nang Kitobuk juga koncoku sangat ramah, sangat Boyolali. Kuwi lumayan teliti. Wong lanang lulusan UNS. Bisa diperlihatkan kartu pengenalnya apa saja, KTP atau SIM itu boleh semuanya. Jadi jari diajukan wae, itu kan diseleksi. Misalkan kalau sampean loro, aku loro, terserah. Paling gak awake dhewe wis memberi standar, iki paling gak wis pernah nulis buku, gitu. Terus dhek teliti, jadi ora trimo gandul kancane, misalkan ngono ya. Jadi paling gak engko iso ngkai advice nang ngene buku nek dhewe iki luwih akeh, ngono ya. Terus persiapan selanjutnya yaitu Isa yang kemarin kita isi. Ya, oke. Itu kayaknya juga disiapkan juga, barangkali nanti itu oke. ada pertanyaan-pertanyaan juga yang di situ, walaupun itu tidak semuanya ada. Ini penerbit lah. Tidak semuanya itu bisa disiapkan, karena dari awal walaupun kita tidak mempersiapkan essay tersebut, dari essay kita mengisinya sesuai dengan
Oke, oke. kehidupan, kejadian yang kita lakukan Ya, sehari-hari, wes, monggo. itu pasti kita bisa menyampaikan atau Duh, lagi menjawab ere awakmu pertanyaan ya itu tuwek. dengan baik pula. Hah? Karena sesuai dengan inisiatif kita untuk mengisi Loh, esai itu. lek beda lek Ada kaya lagi aku yang ini kemarin SPD curhat gini, GP. "Bu, saya tidak Lek lulus SPD waktu GR GP wawancara kemarin. 6. Kenapa? Waktu isainya Guru saya penggerak aja Google ya. dari Mbah Google gitu. Saya nyari-nyari di Google. Ora Terus ora waktu ora tak jawab tulis nggak GP. bisa. Itu barengan dari angkatan 5 juga. Isinya nggak bisa Aku wis lulus lulus ya. karena sadar Lah gara-gara iki piye itu. mengajukan gelarnya piye? Itu salah satu persiapan wawancaranya. Persiapan-persiapannya disiapkan. Kalau Ijazahku ada rong iso lagi ya intinya itu dijemput, soalnya minimal terbit wis Sinta 2. tetap Lah artikelku lagi fokus Sinta sama 4. Iki kesehatan iso dan wisuda tapi fokus ijazahnya pada ditahan. asesor apa pertanyaannya, dan kita tidak boleh panik, kita tidak boleh intinya boleh nervous, Loh, tapi justru ki aku kita sedang kita review nang buat Scopus iki. santai sesantai mungkin, Mas karena Isan wae asesor tak itu unggah ning kelihatannya Scopus. bisa melihat kalau kita itu panik, kalau kita itu gupuh bingung, Wes itu bar kayaknya ki sarwe asesor itu wisuda, bisa cuma melihat. ijazahnya nanti Jadi kalau ditahan kita nyantai, sebelum insya Allah terbit. pertanyaan-pertanyaan itu akan dilanjut dengan asesor, itu dengan kemampuan kita. Loh, Saya gak lanjut iso, dari gak iso lek daftar-daftar ngono soalnya pertanyaan antaranya yang suwi. kemarin Iya, saya tahun dhewe kuwi. apa namanya Lah pengalaman iki kan aku yang kemarin santai kan saya mau karek njupuk ijazah tok. Kan SKL aku laksanakan wis nampa ya karena SKL. wawancara Wong sing bayari ini. dosene lho ya ora Yang apa-apa. pertama itu otomatis dari semuanya CGP pasti mengalami Yo sok ben pertanyaan, ae pengajuanku mengapa Anda ikut gelar cek guru sok ben ae. penggerak? Paling gak iso Mengapa wisuda. Anda ikut calon guru penggerak ini? Katanya tetap seperti itu. Ya wes. Nah, kemarin kan Oke. dari semuanya teman-teman yang Ya, saya monggo. wawancarai Salam. juga dari yang sekarang sudah guru penggerak, itu jawabannya pasti sama. Yo ya ikut aja sesuai alur kayak gitu. Terus harapan Menggambar? untuk mengikuti guru penggerak itu apa harapannya? Waduh, enggak tahu ya. Ya Coba sama tanya juga, Mama. lebih baik ke depannya kayak gitu. Kemarin itu kayaknya untuk menjawab soal-soal itu seperti memang sesuai hati nurani kita sendiri. Jadi kalau kita Google itu tetap tidak bisa, karena yang dari pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan kegiatan yang kita laksanakan sehari-harinya. Terus ada lagi pertanyaan selanjutnya, dan Bapak Ibu maaf sebelumnya, ini kan kita sharing aja, nanti bisa pertanyaan-pertanyaan ini bisa dibuat review saja untuk rekaman kita yang ingin wawancara, dan saya yakin dari setiap CGP nanti pertanyaan itu sangat berbeda sekali, semuanya sangat berbeda, karena kegiatan yang kita laksanakan itu juga berbeda juga. Mungkin yang sama ada beberapa, mungkin di salah satunya pertanyaannya begini, apakah Anda sudah bermanfaat untuk masyarakat lain, kayak gitu. Salah satunya itu pasti ada kesamaannya juga dari teman-teman yang lain. Untuk kegiatan yang bermanfaat, kita sebagai guru biasanya sudah bermanfaat untuk anak-anak kayak gitu. Tapi dari asesornya juga ada pertanyaan juga yang begini, selain mengajar di TK ataupun di SD ataupun SMP, SMA, SMK, apakah Anda mempunyai kegiatan di luar? Seperti itu. Itu kemarin saya jawab, iya, saya memiliki kegiatan di luar karena organisasi di luar sangat banyak kayak gitu. Contohnya apa saja? Saya di lingkup desa itu ikut PKK. Di lingkup puskesmas saya ikut posyandu. Di lingkup kegiatan keagamaan, ke NO-an saya ikut Fatayat. Pokoknya dari salah satu pertanyaan seperti itu dari asesornya itu pertanyaannya diperpanjangkan lagi. Karena cuman satu pertanyaan itu
asesornya nambah lagi pertanyaan kayak gitu. Sampai 15 menit itu habis, itu kadang tidak sesuai dengan kegiatan kita sebagai guru yang kita lakukan. Intinya pertanyaan itu di luar dari kegiatan kita sebagai guru. Kadang seperti itu. Ada salah satu juga pertanyaan yang sangat ya sedikit lagi ya Bu ya. Ya. Pertanyaannya ada lagi begini. Apakah Anda pernah mengalami masalah dengan teman sejawat di sekolah atau di lembaga, ataupun dari kepala sekolah ataupun dari guru-guru yang lain seperti itu? Pertanyaannya begitu. Pasti itu ada contohnya seperti apa. Waktu itu apa masalahnya? Kayak gitu juga ditanyakan juga. Padahal ini untuk deretan pertanyaannya itu masih banyak sekali, tapi untuk waktunya sudah mepet. Jadi Bapak Ibu semuanya, insya Allah untuk kelanjutannya bisa sharing lewat WA nggih. Nggih Mbak Nihan nggih, lewat WA saja. Nggih, nanti di akhir sesi kalau Bapak Ibu peserta nanti masih ada yang perlu ditanyakan, bisa sharing di sesi tanya jawab Bu Khoir. Iya. Bapak Ibu semuanya, untuk selanjutnya saya sampaikan terima kasih dan waktunya diserahkan kembali kepada Mbak Nihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Siti Hoiriah yang sudah berkenan berbagi pengalamannya dalam menghadapi persiapan untuk tes wawancaranya. Kalau boleh saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Siti Hoiriah tadi, bahwa Bapak Ibu semua dalam mengikuti tes wawancara pendidikan guru penggerak yang pertama dalam kondisi yang tenang, ya. Kemudian setelah kita memiliki jiwa yang tenang, kita harus menjadi diri kita sendiri, nggih. Artinya apa yang kita sampaikan kepada asesor nanti benar-benar memang itu yang terjadi pada diri kita. Jadi kita tidak mengada-ngada. Jadi ingat nggih. Baik Bapak Ibu, untuk nanti pertanyaan-pertanyaan bisa dikirim lewat chat atau nanti bisa langsung pada akhir sesi. Nanti akan ada sesi tanya jawab yang langsung bisa panjenengan sampaikan kepada narasumber kita pada sore hari ini. Ngaten nggih Bapak Ibu, untuk pertanyaan silakan disimpan dulu, ditulis, di chat boleh. Nanti akan saya bacakan ataupun nanti langsung panjenengan berkesempatan untuk raise hand untuk berbicara langsung dengan pematerinya. Ngaten nggih Bapak Ibu. Baik, terlepas dari tadi persiapan tes wawancara. Setelah kita melakukan tes wawancara, materi selanjutnya yaitu tentang kelebihan yang mendukung dan inovasi yang memberikan dampak yang diprakasai oleh calon guru penggerak. Materi ini akan dikupas tuntas oleh seorang guru, Bapak guru dari SDN Dolopo 01, guru kelahiran 1 Februari 1979 ini sudah lama bergerak di dalam dunia pendidikan dan sudah meneruskan beberapa prestasi untuk pendidikan di wilayah Kabupaten Madiun. Langsung saja kita sambut kehadiran Bapak Ayudi Saputro. Monggo Bapak Ayudi. Assalamualaikum Bapak. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada Bu Nihen selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat teman-teman semuanya ya, yang tetap semangat meskipun keadaan dunia hujan terus, tapi kita tetap semangat ya. Ini masih hujan terus, di mana-mana hujan. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa dengan adanya yang cuaca ekstrim ini. Ini di sini saya akan sharing tentang kelebihan dan mohon maaf untuk izin share nih Bu nih. Terima. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan yaitu tentang pertanyaan yang tadi yang
pertama dari Bu Khairiyah itu tentang motivasi. Memang dari beberapa fasilitator yang mewawancarai kita itu sudah ada benang merahnya, itu sudah ada acuan, itu yang sudah kita tulis di dalam isian kita pada waktu mengisi di SIM PKB kemarin. Jadi secara garis besar nanti yang dipertanyakan adalah sekitar apa yang sudah kita tulis yang ada di isian itu. Nah, disinilah saya akan berbagi, mungkin nanti mungkin ada yang sama, nanti bisa ditambah atau kalimatnya bisa ditambah atau diubah. Yang jelas di sini nanti saya akan berbagi tentang kelebihan. Pertanyaan kedua yaitu setelah motivasi, yaitu kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak. Pertanyaan yang pertama ini nanti biasanya oleh fasilitator itu nanti akan digiring sampai titik habis dari A sampai Z. Jadi itu kita harus mempersiapkan diri. Jadi kepandian dari fasilitator tadi yaitu tes wawancara tadi, pertanyaan yang pertama ini nanti akan dikupas tuntas dari mereka. Jadi kita harus pandai-pandainya untuk berargumen dan menyampaikan apa argumen kita yang pas dan sesuai apa yang kita tuliskan. Nah, kemarin dari pertanyaan dari tim wawancara itu kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak, yaitu yang pertama di sini kemarin bahwa kelebihan yang saya miliki adalah memang seorang pendidik atau seorang guru itu harus menguasai materi dan juga mempunyai kompetensi dan juga mempunyai suatu inovasi. Maka disinilah kita akan mempunyai suatu kelebihan, yaitu untuk mendidik seorang anak atau anak didik kita agar bisa belajar secara bermakna. Nah, kemarin dari plan itu kami menjawab seperti ini, jadi menguasai materi, kemudian saya itu memahami IT walaupun tidak semahir teman-teman lainnya, jadi kami sudah bisa memahami IT. Kemudian dengan adanya zaman yang sudah berubah, yaitu sekarang anak didik mulai memegang HP, baik dari kelas 1 sampai kelas 6 semua sampai HP, kemudian didukung dengan keadaan sekolah yang memiliki proyektor tiap-tiap kelas, maka kami kemarin dengan adanya daya dukung 4 ini tadi, kami mempunyai kelebihan yaitu dalam mendidik anak didik kami, yaitu dengan ini kami ditanyakan dengan ini apa yang disampaikan yang jenengan sampaikan kepada Nadine. Nah, kami di sini mempunyai inisiatif yaitu membuat video pembelajaran. Jadi itu cocok yang apa yang saya tuliskan di isian, itu kami membuat video pembelajaran yaitu dari materi kelas 5 khususnya kayak kemarin. Kemudian materi itu kami buat menjadi semacam video pembelajaran, kemudian nanti saya share kepada grup wali murid. Jadi itu untuk mendukung, karena kebetulan pas waktu kemarin wawancara itu memang kami hubungannya dengan pandemi, jadi itu pembiasaan atau pembelajaran yang secara daring. Nah, dengan itu, tetapi tidak hanya daring aja, tapi dengan menggunakan video pembelajaran, maka kami bisa menyampaikan materi dengan membuat video pembelajaran. Nah, dari ini kelebihan ini, maka dari tim wawancara itu langsung menanya kendalanya apa, kemudian bagaimana caranya untuk mengatasinya, dan bagaimana hasilnya gitu. Nah, kemudian saya menjelaskan salah satunya itu kendalanya, yaitu memang kami pertama dalam hal kita sharingkan video kepada anak didik itu ada yang mereka itu kurang dalam hal kuota datanya. Kemudian kendala lainnya yaitu apabila kami satu sekolahan membuat video pembelajaran itu ada sebagian guru yang sudah usianya tua, jadi itu mereka enggan untuk membuat video pembelajaran. Nah, dari situlah kemudian muncul pertanyaan dari tim wawancara. Kemudian kami menjelaskan bahwa dengan berbagai kendala itu kami tetap konsisten untuk mengajak dan teman-teman guru lain untuk membuat pembelajaran yang ada di sekolah kami itu dengan membuat video pembelajaran. Karena yang pertama mengatasi pembelajaran daring, kemudian selanjutnya kalau sudah
pembelajaran yang selesai bisa dilaksanakan dengan pembelajaran luring. Pembelajaran melalui video pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan baik. Itu dari saya. Kemudian ruang lingkupnya juga ditanya masalah ruang lingkupnya. Dari kemampuan itu tadi Bapak untuk menyampaikan ruang lingkupnya sampai mana gitu. Dan saya menyampaikan bahwa sampai KKG kecamatan, kemudian KKG gugus, kemudian teman Jawa. Tapi yang kami terapkan pertama adalah teman Jawa dulu, satu sekolahan sudah bisa menerapkan tentang pembuatan video pembelajaran, kemudian dilanjut dengan KKG gugus, karena alhamdulillah KKG gugus di lingkup kami juga berjalan. Jadi kami saling sharing dengan teman-teman satu KKG gugus dan saling tukar materi, kemudian pembagian materi untuk pembuatan video pembelajaran. Dan video pembelajaran itu kami bagikan kepada teman-teman guru KKG 1 gugus. Selanjutnya itu dengan KKG kecamatan. Itu masalah kelebihan dan kemampuan kami dalam mengajak teman-teman dan satu teman sejawat atau maupun teman guru satu daerah kami, yaitu satu gugus, kemudian dengan menerapkan pembuatan video pembelajaran. Yang selanjutnya adalah tadi ya kendalanya sudah tadi ya, yaitu kendala yang dihadapi adalah guru yang mohon maaf tua tadi biasanya mereka, tapi kami jujur saja dengan ini guru yang tua di satu sekolah kami dengan telaten saya juga membimbing untuk membuat video pembelajaran. Dengan pertama memang juga agak susah, tetapi akhirnya mereka juga mengikuti dengan senang hati. Selanjutnya contoh perubahan atau inovasi pemberdayaan gerakan atau lainnya yang memberikan dampak nyata berdasarkan inisiatif Anda sendiri. Perubahan inovasi ya tadi yang tadi dengan adanya dulu pembelajaran daring masa pandemi itu membuat video pelajaran, kami juga menerapkan membuat Zoom meeting. Setelah itu yang kedua adalah inovasi membuat PowerPoint. Nah, disinilah waktu untuk pembuatan PowerPoint itu adalah waktu dampak dan upaya yang dilakukan adalah waktunya pembelajarannya itu waktu pembuatan PowerPoint itu adalah dengan waktu daring bisa, itu dengan luring juga bisa. Jadi kami menerapkannya kemarin pas waktu daring, kami dengan teman-teman selain membuat video pelajaran juga membuat pembelajaran PowerPoint. Kemudian PowerPoint itu kami sampaikan kepada anak-anak. Nah setelah pembelajaran daring bisa dilaksanakan secara luring, kami mengajak anak-anak didik kami itu untuk membuat semacam pembelajaran, membuat PPT. Jadi kami buat kelompok. Alhamdulillah di sekolah kami fasilitas untuk membuat PowerPoint itu sudah ada, itu kemarin mendapat bantuan dari pemerintah itu berupa iPad, itu alhamdulillah kami bisa manfaatkan. Jadi anak-anak saya buat menjadi beberapa kelompok, saya suruh untuk membuat membuat PowerPoint dengan materi yang sama tapi mungkin dengan kemasan yang berbeda lah. Disinilah anak pertama memang bingung, masih belum bisa, tapi akhirnya setelah berjalan 3-4 kali mereka malah sangat senang dan antusias dan mereka bisa belajar sendiri dengan pembuatan PowerPoint itu. Kemudian mereka mengajar atau guru sebaya, melakukan guru sebaya itu mengajar temannya sendiri dengan PowerPoint yang dikerjakan secara kelompok. Itu adalah inovasi yang kami terapkan atau kami laksanakan. Kemudiannya di sini dalam sebentar. Kemudian yang terakhir adalah upaya yang dilakukan adalah kami tetap konsisten walaupun sekarang kami tetap melaksanakan pembelajaran dengan ini tadi waktu saya gunakan untuk membuat, saya suruh membuat PowerPoint. Seperti itu mungkin pertanyaan dari tim wawancara yang sudah disampaikan kepada saya. Untuk nanti lebih jelasnya nanti bisa kita saling tanya jawab atau bisa sharing untuk berikutnya. Mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ayudi yang sudah mengupas tentang materi kelebihan yang mendukung dan inovasi yang memberikan dampak yang diprakarsai oleh calon guru penggerak. Kesimpulan dari yang disampaikan oleh Bapak Ayudi tadi yaitu dalam menjawab pertanyaan wawancara materi ini, Bapak Ibu calon guru penggerak ini istilahnya sesinya kita bukan menyombongkan diri nggih, tapi istilahnya kita patut berbangga pada diri kita sendiri tentang apa yang sudah kita laksanakan, kelebihan-kelebihan apa. Jadi memang di sini kita dituntut untuk menampilkan apa yang kebolehan kita, unjuk kebolehan, tapi masih dalam memang itu ya benar-benar kita lakukan. Jadi ketika nanti menjawab pertanyaan dari asesor itu akan dilihat langsung kontak mata dengan asesor itu ini benar-benar sudah dilakukan atau belum seperti itu. Dan tadi Pak Yudi sharing pengalamannya bahwa beliau tadi menjelaskan kelebihan-kelebihannya dalam bidang misalkan materi pelajaran, kemudian IT, teknologi membuat video pembelajaran yang mungkin juga sudah panjenengan laksanakan Bapak Ibu calon guru penggerak dan nanti bisa di-sharingkan mungkin di sesi tanya jawab. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silakan ditulis di chat ataupun nanti saat sesi tanya jawab langsung bisa raise hand dan bertanya langsung kepada pematerinya. Begitu nih Bapak Ibu semua yang saya hormati. Untuk selanjutnya karena ini ada 6 pemateri jadi kita rundownnya agak cepat ya karena waktu kita nanti ada sekitar 60 menit ke depan jadi mohon maaf Bapak Ibu nanti jika kurang jelas kita nanti langsung pada sesi sharing di akhir sesi ngaten nggih. Untuk sesi sharing berbagi pengalaman pemateri memang kami batasi 10 menit karena ada 6 pemateri ngaten. Bapak Ibu untuk selanjutnya materi ini kalau tadi ada Bu Hoi dari jenjang TK, Bapak Ayudi dari jenjang SD, untuk pemateri selanjutnya ini dari jenjang SMP ya, yang akan mengupas tuntas tentang materi yaitu peran guru di dalam lingkungan sekolah. Guru kelahiran 1 Februari tahun 1980 ini sehari-hari mengabdi di SMPN 1 Mejayan. Beberapa peran memang sudah beliau laksanakan dalam keseharian. Terbukti bahwa beliau pernah mendapatkan juara 3 dalam desain web, kemudian juara 1 guru berprestasi Kabupaten Madiun tahun 2019, Ketua MGMPTIK Kabupaten Madiun sampai dengan sekarang. Wah, luar biasa nih Bapak Ibu. Pemateri kita yang satu ini merupakan juaranya dalam desain web juga guru prestasi. Langsung saja materi peran guru dalam lingkungan sekolah akan disampaikan oleh Ibu Rohmawati Fadilah. Halo, Assalamualaikum Ibu Rohmawati Fadilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya haturkan teman-teman yang lain. Jenengan over sekali ya. Terima kasih. Monggo Bu Fadilah, waktu sepenuhnya 10 menit saya serahkan ke panjenengan. Monggo. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan dalam ruang virtual pada sore kali ini. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah menyambung dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh moderator, kemudian dari pemateri 1, pemateri 2. Jadi di sini saya melanjutkan kesinambungan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan muncul pada saat sesi wawancara penjenengan ataupun Bapak Ibu calon guru penggerak nantinya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, pada topik kali ini kita akan bersama-sama diskusi nggih, dalam hal ini bukan kita atau saya sebagai narasumber kemudian satu-satunya tidak, tetapi kita diskusi, kemudian kita sharing mungkin sedikit pengalaman yang sudah pernah saya lalui di dalam proses tes wawancara dan juga nanti dari teman-teman yang lain. Teman-teman semua yang saya hormati, pada kali ini kita akan bersama-sama bagaimana nantinya ketika kita ditanya oleh asesor pada saat wawancara terkait dengan peran yang sudah kita lakukan di lingkungan sekolah kita masing-masing.
Tentunya peran ini adalah dalam upaya kita meningkatkan kualitas diri kita sebagai calon guru penggerak. Karena tidak bisa dipungkiri, ketika panjenengan semua sudah ada pada tahap kali ini, pastinya panjenengan semua memiliki peran yang luar biasa di sekolah masing-masing. Dan tinggal satu langkah lagi, yaitu nanti pada sesi wawancara. Sebelumnya saya izin share screen dulu nggih Bu Nihen untuk menemani ngobrol kita pada kali ini nggih. Satu slide saja. Yang menemani bukan Upi ya, tapi slide saja. Monggo Bu Rohma, silakan. Oke, nggih, baik. Apakah sudah bisa dilihat share screen saya? Nggih? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Teman-teman sekalian, sekali lagi kita semua sudah memiliki peran di sekolah kita masing-masing. Yang mana peran kita itu jangan diasumsikan peran ini adalah peran yang dalam skup mungkin kita menjadi bagian dari kurikulum, ataupun kita menjadi bagian dari kesiswaan, sarpras, atau humas, ataupun yang lain. Tetapi sekali lagi kita sebagai pendidik, kita memiliki peran yang pastinya ada 3 sisi peran yang kita mainkan selama ini. Yang pertama adalah pasti yang utama peran kita terhadap murid kita atau peserta didik. Slide-nya belum nampak Bun, slide-nya. Ini saja, satu gambar ini saja Bu Nihen. Oh. Sudah nampak Napa Dereng? Halo? Belum. Oke, saya ulangi lagi. Belum, nggih? Oke. Kelihatannya saya terkendala sinyal ini. Oke, baik, langsung saja nggih. Kelihatannya sinyal saya kurang bagus karena di sini mendung sekali. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bahwa peran kita yang utama adalah kepada murid kita. Kepada murid kita, ketika panjenengan semuanya pernah berkontribusi, ketika panjenengan semuanya sudah pernah membimbing murid-murid panjenengan dalam hal sekecil apapun, yang tentunya sudah panjenengan tuliskan pada saat IC yang di tahap pertama. Nah itu monggo panjenengan kupas secara tuntas. Jadi sekali lagi, kita tidak perlu ewuh-pekewuh ataupun kita sungkan di dalam mengungkapkan eksistensi yang pernah kita lakukan ataupun kontribusi kita yang pernah kita berikan di sekolah kita, tetapi ini murni adalah bagaimana kita menggambarkan peran yang selama ini sudah kita mainkan di sekolah kita. Jadi sekecil apapun misalnya panjenengan pernah mendampingi murid panjenengan lomba hadroh ataupun lomba-lomba yang lainnya, itu monggo panjenengan sampaikan. Kemudian panjenengan melaksanakan inovasi di dalam pembelajaran, kemudian variasi-variasi di dalam media pembelajaran yang panjenengan gunakan, yang panjenengan lakukan di dalam kegiatan belajar mengajar. Nah itu monggo panjenengan ceritakan teman-teman sekalian. Kemudian berikutnya adalah ketika peran kita kepada rekan sejawat. Jadi di saat-saat seperti ini kan eranya era teknologi, apalagi kemarin kita di masa pandemi itu betul-betul teknologi itu memiliki peran yang luar biasa, memiliki peran yang sangat krusial di dalam proses pembelajaran. Nah, dari istilahnya impact teknologi itu ada beberapa teman kita yang mungkin teman kita itu masih belum familiar dengan teknologi, apalagi teman-teman yang sudah sudah mau pensiun ataupun mungkin sudah mendekati masa purna, kemudian beliau tidak begitu familiar dengan teknologi, maka peran panjenengan ketika mendampingi beliau di dalam melakukan istilahnya mengupdate keilmuannya di dalam mendukung pembelajaran. Nah itu panjenengan sampaikan, panjenengan secara
telaten, panjenengan secara kontinu mendampingi beliau di dalam mengupdate teknologi yang gunanya adalah untuk untuk mendukung di dalam pembelajaran, terutama selama masa pandemi kemarin. Nah, itu bisa panjenengan ceritakan, ataupun di masa-masa sekarang ini. Nah, itu bisa panjenengan ceritakan. Kemudian panjenengan yang pernah menginisiasi kegiatan-kegiatan di sekolah yang sifatnya untuk mendukung kelancaran di dalam proses belajar mengajar, sekecil apapun itu panjenengan ceritakan. Jadi betul-betul adalah eksistensi ataupun kontribusi yang pernah kita berikan di lingkungan sekolah kita, karena memang lingkup kita adalah sebagai seorang pendidik, itu yang kita sampaikan tanpa mengada-ngada, teman-teman. Jadi betul-betul itu real yang kita lakukan, karena dasarnya asesor itu pasti dari jawaban yang dibatasi karakter pada tahap pertama yang sudah panjenengan unggah. Jadi dasar asesor di dalam mengcoaching kita, di dalam melakukan wawancara kepada kita adalah dari data-data atau dari isian yang sudah pernah kita unggah pada saat tahap pertama itu. Nah, kemudian juga ketika panjenengan memiliki peran atau kontribusi yang terkait dengan orang tua, karena memang kita tidak lepas dari monitor orang tua, nggih. Di dalam proses KBM ini mungkin orang tua melakukan konsultasi ataupun diskusi terkait dengan perkembangan putra-putrinya di dalam pembelajaran. Nah, kita open, kita terbuka. Pasti di antara kita entah satu atau dua orang tua itu pasti pernah menghubungi ketika beliau atau orang tua ini menanyakan seberapa besar kemajuan dari putra-putrinya di sekolah. Nah, itu kita sampaikan. Karena memang fungsi kita sebagai pendidik, selain kita fokus di dalam pembelajaran terhadap murid, kemudian kita berkolaborasi dengan rekan sejawat, tidak lepas dari juga kita memberikan andil di dalam hubungan dengan orang tua untuk menyampaikan informasi perkembangan pendidikan putra-putrinya. Sehingga teman-teman sekalian, ketika nanti ada wawancara terkait dengan peran, pastinya peran ini tidak lepas dari inovasi yang tadi sudah disampaikan oleh teman sebelumnya, inovasi yang sudah dilakukan di sekolah. Nah, ini jadi satu siklus ya dengan peran. Karena bagaimanapun peran itu tidak lepas dari inovasi yang sudah kita berikan di sekolah. Jadi 3 sisi, kepada murid, kepada rekan sejawat, dan juga kepada orang tua. Ini apa yang sudah pernah kita lakukan. Kita tidak mengada-ngada karena memang itu adalah real, sudah pernah kita sampaikan, sudah pernah kita lakukan selama kita menjadi guru ataupun pendidik di sekolah. Dan teman-teman tidak perlu khawatir ketika di antara opsi-opsi tadi, saya belum pernah membimbing murid sampai dengan juara misalnya. Kemudian saya juga belum pernah melakukan pendampingan dengan rekan sejawat. Panjenengan tidak perlu khawatir, karena sampai di tahap seperti ini, artinya panjenengan lolos di dalam tahap pertama, pasti dari tim kementerian, dari tim asesor itu menilai ada sisi lebih yang ada di dalam yang sudah panjenengan unggah. Sehingga nantinya panjenengan tidak perlu pesimis, panjenengan tidak perlu khawatir, sekecil apapun peran yang sudah panjenengan lakukan, yang kemarin panjenengan tuliskan, itu panjenengan tuangkan dengan percaya diri, dengan yakin bahwa kita memberikan kontribusi, selama itu kontribusi yang positif di sekolah, pastinya ada sebuah perhatian ataupun penilaian dari asesor teman-teman semuanya. Jadi dari saya di dalam tema peran ini, intinya adalah kita dengan penuh percaya diri, kita dengan penuh kita dengan penuh keyakinan, kita menyampaikan peran ataupun kontribusi yang sudah pernah kita lakukan di sekolah, baik untuk murid ataupun rekan sejawat dan juga orang tua. Jadi intinya kita memberikan kontribusi yang positif di dalam perkembangan pendidikan di sekolah kita.
sampaikanlah nanti teman-teman dengan penuh percaya diri, lepas dari kita sombong atau apapun tidak, tetapi kita memberikan penjelasan secara detail. Kita memberikan gambaran, kita mendeskripsikan bahwa selama ini kita itu memiliki peran di sekolah. Kira-kira seperti itu ya teman-teman di dalam topik peran ini. Semoga teman-teman semuanya bisa sukses melalui di tahap wawancara dengan realita, dengan kontribusi yang sudah pernah panjenengan perankan di sekolah panjenengan masing-masing. Kiranya itu dari saya, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, karena sekali lagi ini di saya sebenarnya sudah share screen tetapi mungkin terkendala sinyal. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk bunyi hand saya kembalikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat 10 menit Bu Rohma menggunakan efisiensi waktunya luar biasa. Panjenengan menit waktunya luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, wow ternyata luar biasa, nggih, menarik sekali materi yang disampaikan oleh Bu Rohma tadi, bahwa ternyata peran kita sebagai seorang guru ini ternyata tidak seperti yang kita bayangkan, muluk-muluk kita harus punya peran yang luar biasa, membuat kontribusi yang luar biasa bagi sekeliling kita. Tapi peran itu justru dimulai dari hal yang paling sederhana, hal yang paling kecil, dan hal yang paling dekat dengan keseharian kita, seperti itu. Jadi perlu tadi saya simpulkan bahwa untuk menghadapi tes wawancara dalam pertanyaan tentang peran, Bapak Ibu calon guru penggerak tidak perlu pesimis jika Bapak Ibu merasa belum melakukan sesuatu hal yang luar biasa, tetapi di kelas, di sekolah itu sudah banyak peran yang Bapak Ibu torehkan. Jadi bisa dimulai dari hal yang paling kecil dan hal yang paling sederhana seperti yang disampaikan oleh pemateri kita tadi, Bu Rohma. Terima kasih Bu Rohma. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti jika masih ada pertanyaan menggelitik nih tentang apa sih peran-peran yang perlu disampaikan nanti dalam menghadapi tes wawancara, nanti bisa berhubungan langsung dengan pemateri kita Bu Rohma melalui sesi tanya jawab di akhir sesi, ataupun bisa menulis lewat chat, ngaten nggih. Baik Bapak Ibu, masih ada 3 lagi pemateri nih. Yang materi selanjutnya ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau tadi sudah kita dengarkan seksama pemateri dari jenjang TK, SD, SMP, kali ini mari kita saksikan bersama pemaparan materi. Beliau merupakan seorang guru SLB Al-Hidayah. Guru kelahiran Madiun 4 April 1975 ini banyak sekali pengalaman organisasi dan juga prestasi yang beliau torehkan. Di antaranya beliau sebagai sekretaris Yayasan Al-Hidayah di tempat beliau mengabdi, sekretaris SWP di Al-Hidayah, kemudian beliau juga merupakan waka kurikulum di SLB Al-Hidayah, waka kurikulum di PKBM Al-Hidayah, dan beliau juga merupakan peringkat 1 guru sekolah luar biasa berdedikasi tingkat Kabupaten Madiun pada tahun 2014. Wah, luar biasa. Kemudian beliau juga baru-baru ini menjadi seorang penulis terpilih dalam event Literat Fest IDN Creation tahun 2021. Langsung saja kita sambut pemateri kita yang akan mengupas tuntas tentang materi pengalaman berinteraksi dengan pihak lain dan untuk mendapatkan masukan atau umpan balik. Waktu sepenuhnya 10 menit saya berikan kepada pemateri kita yang luar biasa, Ibu Puji Lestari. Assalamualaikum Ibu Puji. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu untuk panjenengan berbagi dengan Bapak Ibu guru calon guru penggerak Bu Puji, disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ucapkan juga kepada teman-teman semua, terutama saya ucapkan selamat ini ya kepada CGP Angkatan 8 yang sudah lolos di tahap 1, tapi perjuangan panjenengan belum berakhir sampai di sini ya, karena masih ada tahap 2 yang harus panjenengan lalui, di antaranya ada simulasi mengajar dan tes wawancara. Bapak Ibu, kalau dulu mungkin karena kita ini adalah angkatan yang pertama untuk di Kabupaten Madiun, kalau dulu kita dikumpulkan ya, kalau di cabang dinas saya sama
Di cabang dinas itu ada naungan SMA, SMK, dan PLB. Itu dulu dikumpulkan jadi satu, nggih. Nah, tapi sekarang karena mungkin sudah ada kita sebagai generasi yang pertama, maka melalui webinar ini adalah wadah yang sangat penting dan berarti bagi kita, maka kita manfaatkan untuk mengikuti ya dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, Bapak Ibu, nanti saya akan mengupas tentang pengalaman saya terkait dengan interaksi dengan orang lain. Mohon minta tolong kepada Bapak Agung untuk share screen dulu. Monggo Pak Agung. Ya. Terima kasih Pak Agung. Bapak Ibu, interaksi dengan orang lain ya sangat pentingkah demi anak didik kita? Kira-kira apa nggih jawabannya? Bapak Ibu. Ayo semangat Bapak Ibu, bagaimana ini? Penting tidak bagi anak didik kita? Monggo dijawab Bapak Ibu. Sangat penting, Mbak. Iya betul, sangat penting. Kira-kira kenapa ya penting? Mungkin saya bisa bertanya kepada Bu Siti tadi ya. Kenapa nggak Bu Siti? Monggo Bu Siti. Terima kasih Bu Puji. Interaksi dengan orang lain itu sangat penting sekali. Kenapa? Anak lahir itu sudah berinteraksi dengan orang. Jadi dalam menuju masa depan anak, orang lain itu intinya sangat penting. Dan kita sendiri bisa mereka sendiri. Pentingnya di mana? Pentingnya buat apa? Itu sangat penting. Contohnya lagi, saya di TK. Apa pentingnya? Dari TK itu sendiri, dari awal pembelajaran, dari awal pertemuan, itu anak TK dikenalkan dulu dengan orang. Berarti bukan dengan pembelajarannya. Bagaimana interaksi dengan orang lain itu? Bagaimana cara menghormati orang lain, menghargai orang lain, mempunyai empati kepada orang lain. Intinya orang lain itu sangat bermanfaat bagi orang lain, salah satunya seperti itu. Terima kasih Bu Puji. Terima kasih Bu Siti, masih semangat ini ya. Semangat. Iya, betul, harus semangat. Terutama saya akan mengupas tentang pentingnya untuk anak didik kita. Bapak Ibu, ini saya akan membagi interaksi ini menjadi 2 kelompok, yaitu ini terkait dengan pengalaman saya pribadi sebagai guru SLB ketika saya ditanya oleh asesor tentang apa yang interaksi yang Anda lakukan di antara komunitas Anda sebagai guru SLB. Jadi saya menjawabnya sesuai dengan komunitas saya, ya. Mohon nanti sharing untuk diambil intinya saja. Bapak Ibu, untuk yang pertama itu saya mengambil bahwa mengapa penting, ternyata interaksi itu adalah, ini pengertiannya dulu ya, yaitu interaksi adalah mengadakan hubungan timbal balik dengan orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Saya ambil satu untuk secara individu, yaitu antar personal, yaitu saya dengan orang tua wali murid. Ya. Ini kasusnya begini Bapak Ibu, di dekat dengan SLB itu ada seorang wali murid yang dulunya yaitu sama sekali tidak mau menyekolahkan anaknya ke SLB karena mereka adalah malu dengan kondisi anak. Padahal si anak jelas memiliki keterbatasan intelektual. Nah di situ saya yang saya lakukan karena saya sebagai guru SLB berarti kan saya harus bertanggung jawab. Ya, untuk masa depan anak ini. Saya berusaha untuk mendekati Bapak Ibu. Jadi ketika nanti ditanya penjenengan waktu wawancara, apa yang Anda lakukan? Ya, saya melakukannya melalui pendekatan personal. Saya mulai dulu dengan kerabat terdekat dari si anak, yaitu dengan neneknya, karena si neneknya adalah ikut pengajian di tempat kami. Kemudian selang beberapa waktu itu kami mendekati ke orang tua. Kenapa orang tua? Karena memang orang tua yang tidak menginginkan anaknya. Sebetulnya si anak sudah dileskan ya secara privat, namun secara sosialisasi anak tidak bisa. Nah, melalui pendekatan saya ajak,
si orang tua itu untuk ke sekolah. Nah, ke sekolah untuk melihat kondisi anak-anak. Karena pandangan orang, anak luar biasa itu biasanya identik dengan pandangan mereka itu anak idiot. Padahal untuk anak idiot itu adalah mereka yang mampu rawat, jadi tidak mampu untuk dididik. Nah, jadi kita berikan pengertian dulu, setelah mereka intinya memahami, baru kita ajak ke sekolah. Nah, setelah ke sekolah, kita kan mereka juga akhirnya kan si orang tua kan bersosialisasi dengan wali murid yang lain. Bagaimana perjuangan wali murid menunggu anaknya sampai selesai sekolah, bagaimana kondisi anak-anak. Nah, kalau secara fisik mungkin ada ya anak yang intinya apa ya, ngeces terus itu memang ada. Cuma secara fisik normal itu banyak sekali di siswa kita, terutama untuk anak tunarungu, karena hanya gangguan di pendengaran. Nah, itu contoh yang kita lakukan, maka secara perlahan si orang tua memahami dan akhirnya bisa masuk ke tempat kita. Nah, interaksi apa yang kita lakukan? Selain dengan orang tua, saya juga berkoordinasi dengan lingkungan sekolah, dengan yayasan juga, kemudian dengan kepala sekolah, dengan bapak ibu guru yang lain, supaya kondisi anak ini dipantau terus perkembangannya. Jadi secara person kita lakukan dengan pendekatan baik-baik, begitu dengan orang tua, baik dengan si anak juga, dengan lingkungan sekitar, dan juga dengan wali murid yang lain, bapak ibu guru juga demikian. Itu untuk contoh personalnya. Kemudian ada lagi, nanti sewaktu ditanya ya ketika wawancara, kemudian bagaimana untuk secara kelompok atau secara kelembagaan, apa yang Anda lakukan supaya di sekolah Anda ini juga tetap berdiri, tetap eksis seperti itu. Nah, saya juga memberikan contoh ini pengalaman saya ketika saya harus berhubungan dengan siswa saya terkait karena anak-anak SLB itu kan banyak sekali pendidikan seni dan vokasi, karena kita tentunya ke depannya anak-anak ini punya istilahnya bisa mandiri ya. Tidak bergantung pada orang lain ya, karena kebanyakan memang anak-anak yang di bawah intelektualnya di bawah itu kan mereka bergantung pada orang tuanya. Nah, itu kita berusaha lah untuk setidaknya mereka tidak bergantung pada orang lain. Ini saya contohkan juga pengalaman saya ketika ada beberapa jenis keterampilan yang dikuasai siswa, itu diantaranya ada tata boga, tata busana, kemudian membatik. Nah, di tata boga, ya apa yang Anda lakukan? Kan begitu ya si Bapak Ibu asesor bertanya. Nah, apa yang Anda lakukan supaya vokasi ini bisa berkembang? Karena untuk produksi mungkin bisa. Bagaimana untuk pemasaran? Ya, saya melalui door to door. Selain saya ke sekolah, ya, di lingkungan dekat-dekat sini juga itu ada TK, ada SLB, kemudian di depan itu kemudian kan ada warung, kemudian ada di depan itu ya itu banyak sekali ya orang menjajakan makanan di tempat kita itu kita manfaatkan Bapak Ibu. Seperti saya itu untuk jenis hidroponik ya, di sini kan ada hidroponik. Nah, dari hidroponik itu kita olah menjadi makanan. Kalau yang pertama itu makanan berupa minuman ya, minuman berupa jus seperti itu. Nah, kita menjual jus sayuran yang dimanfaatkan dari hidroponik ini. Nah, bagaimana pendapat konsumen? Yang pertama, nah ini kita mengalami kendala. Karena kalau jus seperti yang biasa itu mungkin sudah mengenal. Kalau dari sayuran mungkin masih langka. Nah, itu kita perlu berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita dulu. Kita kenalkan produk anak-anak. Nah, dari awal memang banyak sekali kendala. Namun kita tetap memanfaatkan hal-hal yang ada atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita jual ke warung ya di sekitar kita. Nah, ternyata ini pun mengalami kegagalan. Nah, nanti masih ditanya. Nah, terus bagaimana kalau Anda gagal? Ini sama asesor mesti ditanya seperti itu.
kita tetap bangkit Bapak Ibu. Kita bekerja sama lagi dengan beberapa instansi untuk ikut memasarkan produk kami. Seperti itu. Jadi kami bekerja sama, saya sendiri itu melalui lembaga-lembaga, ada yang Disperindak, kemudian ada dinas sosial, kemudian ada pengadilan agama yang memang mereka itu adalah instansi yang berinteraksi dengan kita, terutama kita minta tolong untuk memasarkan produk dari anak-anak luar biasa ini ya. Jangan sampai ya, meskipun anak luar biasa itu terus kasihan yang diunggulkan, tapi hargailah produk-produk anak kami. Nah, alhamdulillah sampai sekarang dibantu dan berhasil. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, untuk apa yang diungkapkan pada wawancara hendaknya adalah pengalaman pribadi, ya. Pengalaman real yang Anda alami setiap harinya di sekolah. Jangan sampai mengada-ngada, karena apa, nanti kesulitan kita untuk menjawabnya ke depannya, karena memang pertanyaan itu pasti ada rangkaiannya ya. Nanti kesulitan jika Anda menjawabnya menggunakan hal-hal yang tidak real yang Anda lakukan di sekolah. Nah, waktu itu saya wawancara itu kurang lebih 45 menit, jadi tidak sampai 1 jam, karena alhamdulillah mungkin karena saya memang apa yang saya kemukakan itu adalah hal-hal yang saya lakukan sendiri, ya, pengalaman saya pribadi. Nah, kemudian, ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengalaman saya untuk berinteraksi baik dengan itu secara person maupun secara kelompok. Terima kasih waktu yang diberikan Bu Lihen. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Puji Lestari yang sudah luar biasa mengupas tuntas pengalaman beliau terkait dengan pentingnya pengalaman berinteraksi ya untuk membangun hubungan yang baik antara dengan pihak-pihak mana yang terlibat untuk meningkatkan pendidikan di lembaga kita masing-masing. Jika nanti Bapak Ibu masih ada pertanyaan terkait dengan bagaimana menjawab pertanyaan asesor terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan orang lain, sekaligus untuk mendapatkan umpan balik, nanti bisa langsung disampaikan secara langsung ke beliau, Ibu Puji Lestari di akhir sesi, ataupun juga bisa menulis pertanyaannya di kolom chat. Ngaten nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini masih ada 2 pemateri akan membersamai kita. Namun sekiranya ini agar membangun semangat kita bersama, di guru penggerak itu ada jargonnya Bapak Ibu, bahwa nanti jika saya bilang guru penggerak Kabupaten Madiun, nanti semuanya mohon open kamera seraya berkata guru penggerak Kabupaten Madiun, semuanya menjawab tergerak, bergerak, menggerakkan. Begitu nggih Bapak Ibu. Bagaimana, siap Jeh? Ya. Semuanya bisa open kamera nanti biar difoto, jadi kelihatan wajah cantik dan gantengnya Bapak Ibu guru penggerak dan calon guru penggerak Kabupaten Madiun. Baik, guru penggerak Kabupaten Madiun bergerak, yes. Sekali lagi nih Bapak Ibu. Nanti diakhiri dengan yes gitu biar lebih semangat. Guru penggerak Kabupaten Madiun Yes. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, ternyata masih setia, masih stay di tempat masing-masing untuk meyakin Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini merupakan guru-guru pilihan yang mempunyai keinginan untuk belajar dan berubah untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Madiun. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga niat kita semuanya ini senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kita ke materi selanjutnya. Dalam materi ini mengupas tuntas tentang pengalaman melakukan pengembangan diri, orang lain dan komunitas. Tak kalah hebatnya dari pemateri kita sebelumnya, materi kita kali ini berasal dari jenjang SMA. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Guru
yang setiap harinya mengabdi di SMA Negeri 1 Ngelames ini, kelahiran Madiun 5 Juni 1979, telah menorehkan banyak sekali prestasi yang beliau torehkan dalam dunia pendidikan dan juga pengalaman organisasi yang luar biasa. Di antaranya ada beliau merupakan anggota ketua GMP PLH Kabupaten Madiun. Iya. Kemudian prestasi yang pernah beliau raih, di antaranya beliau pernah menerima anugerah PLH dari Bupati Madiun pada tahun 2010. Beliau juga pernah menjadi juara harapan 1 guru inovasi tingkat provinsi tahun 2012. Dan juga beliau menjadi juara harapan 1 pembimbing metodologi bioasesmen tingkat provinsi tahun 2015. Dan juga beliau juga pernah mendapatkan juara 2 pemantauan kualitas air tingkat nasional tahun 2020. Luar biasa. Kemudian beberapa buku yang sudah berhasil beliau tulis dan sudah ber-ISBN, dan buku terakhir yang paling gres terbaru yang baru saja beliau tulis dan sudah ber-ISBN adalah buku dengan judul How to Apply Job Offers tahun 2022. Luar biasa pemateri kita kali ini, dan beliau ngomong-ngomong nih Bapak Ibu merupakan juga lulusan pasca sarjana pendidikan biologi kerjasama Universitas Negeri Malang dan University of California San Diego lulusan tahun 2019. Wah, luar biasa nih Bapak Ibu. Mari kita belajar bersama, sharing bersama pemateri kita kali ini. Sudah hadir bersama kita ada Ibu Yuli Hasanah. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Nihen. Semangat. Selamat sore Bu Yuli, sehat selalu, semangat tetap. Monggo Bu Yuli, ini sudah hadir bersama kita para calon guru penggerak yang siap belajar menimba ilmu dan sharing dengan panjenengan. Disilahkan Bu Yuli 10 menit dari sekarang. Ya, terima kasih Bu Nihen sebagai host hari ini. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu yang saya hormati, terima kasih saya diberi kesempatan untuk bisa sharing dan berbagi pada hari ini dalam acara wawancara untuk persiapan wawancara untuk pendidikan guru penggerak untuk angkatan 8 dan seterusnya. Jadi kami di sini berbagi ilmu sebagai angkatan pertama di Kabupaten Madiun dari guru penggerak yang sudah lulus tahun ini. Saya melanjutkan dari beberapa pemateri sebelumnya yang memang luar biasa sekali, bahwa kali ini kita melakukan sharing agar teman-teman yang kedepannya persiapan wawancara sukses dan lolos seperti kami sampai dengan lulus dalam kurun waktu 8-9 bulan terakhir kita berkutat di depan laptop. Jadi jangan takut, semuanya insya Allah bisa seperti itu. Saya berbagi pengalaman di sini. Materi saya adalah pengembangan diri terhadap orang lain dan komunitas. Nah, mungkin sebagian sudah disampaikan oleh Bu Rohmah sebagai pemateri tentang peran yang pernah dijalankan di sekolah. Jadi intinya pada pengembangan diri ini adalah hal-hal yang sudah kita lakukan secara real yang di lingkungan sekolah maupun di lingkungan komunitas ataupun masyarakat. Jadi yang pertama kita akan sampaikan di sesi wawancara nanti adalah pengembangan diri kita yang ada di sekolah. Kebetulan saya di sekolah saya sebagai tim pengembang kurikulum, sehingga saya di sini bisa menyampaikan beberapa program yang terkait mungkin kurikulum merdeka, terkait dengan kegiatan yang berpihak pada murid kita sampaikan, dan kita selanjutnya kita sampaikan ke sekolah dengan memberikan beberapa reason bahwa alasan untuk kita melakukan ini adalah orientasi kepada murid seperti itu. Jadi tim pengembangan sekolah ini sangat membantu untuk program-program yang ada di sekolah. Kemudian kebetulan saya
di sekolah juga tim ekstra kurikuler yang mungkin saya sudah lakukan sejak tahun 2009, bahwasanya alhamdulillah saya sudah bisa membantu siswa-siswa saya membimbing sampai dengan juara nasional, juara kabupaten, tingkat provinsi, dan yang terakhir mungkin pengalaman saya membimbing siswa tahun 2002 ini adalah juara 1 putra lingkungan se-Kabupaten Madiun. Kemudian yang tingkat nasional adalah kami melakukan pemantauan kualitas bersama di tahun 2021. Jadi kita tim. Jadi alhamdulillah dengan saya ada di tim pembimbing ekstra ini, saya bisa membimbing siswa-siswa yang kita menggali potensi siswa dengan segala upaya apa yang menjadi talentnya, yang menjadi kompetensinya, kita gali di sana. Sehingga kita dalam proses pembelajaran, dalam membimbing di Extra Care ini, kita selalu mencari potensi-potensi anak yang mungkin masih tersembunyi dan belum tergali, sehingga kita dapat memanfaatkan ini untuk menjadi suatu prestasi bagi siswa kita. Yang selanjutnya adalah saya kebetulan juga tim bendahara, BOS maupun BPOPP dari sekolah. Sehingga dari sini kita tidak hanya memprogramkan, tetapi kita akan membantu untuk menyukseskan untuk pelaporan, kemudian program-program yang memang berpihak pada siswa, yang pada akhirnya itu nanti kita ajukan untuk anggaran semuanya, kita perjelas semuanya bahwa nanti ini kebutuhannya seperti apa. Jadi seperti proposal, perencanaan untuk ujian praktek, untuk proyek-proyek untuk pembelajaran kita, seperti itu kita ajukan. Kebetulan saya bisa mengajukan anggaran dan kami juga membantu untuk proses pelaporannya. Sehingga harapan saya bahwa segala apa yang sudah diamanahkan sekolah kita maksimalkan untuk pembelajaran berpihak pada murid, dan kita bisa menggali segala kompetensi yang kita punya untuk membimbing siswa menjadi prestasi di tingkat baik kabupaten, provinsi maupun nasional. Selanjutnya saya sebagai seorang guru mengikuti komunitas. Kalau dulu saya adalah ketua MGMP Kabupaten Madiun di bidang PLH. Dan sejak tahun 2017 untuk PLH sudah dihapus karena kami semua tim guru PLH itu masuk ke tim guru biologi. Karena untuk tingkat jenjang SMA kita masuk ke provinsi. Dan sejak saat itu saya gabung di MGMP Biologi. Namun alhamdulillah pada saat saya menjadi ketua MGMP di Kabupaten Madiun sejak tahun 2011 sampai dengan 2017, alhamdulillah kita sudah mempunyai beberapa karya buku, sehingga nanti di sini bisa diwadahi untuk teman-teman melakukan membuat sebuah buku LKS PLH. Waktu itu ada periode kelas 10 tahun 2011 sampai 16, kemudian untuk yang LKS kelas 12 itu ada di tahun 11 sampai 16 juga. Jadi alhamdulillah kita itu walaupun MGMP muatan lokal, tapi kita tetap untuk eksis untuk melakukan berkarya sesuai dengan kebutuhan kita dan kontekstual sesuai dengan daerah Madiun seperti itu. Itu di komunitas MGMP PLH. Kemudian untuk sekarang saya di komunitas MGMP Biologi. Kebetulan saya sejak 2019 dulu pernah memang mendapatkan beasiswa dari Provinsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kemudian mendapat kesempatan untuk kuliah gratis di Pasca Sarjana SMA Universitas Negeri Malang, dan kebetulan kerjasama dengan University of California San Diego. Jadi alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa ke Amerika dengan tes yang luar biasa, dan itu memberikan motivasi saya untuk terus berkarya. Dan hasil karya dari tesis saya itu membuat modul keanekaragaman hayati berbasis project based learning. Kemudian selanjutnya setelah saya lulus, alhamdulillah saya juga membuat modul biologi berbasis proyek pada tahun 2020.
selain saya mengajar biologi, kemudian pengalaman saya di tingkat MGMP, saya karena memang guru sementara masih belum diberi amanah bersertifikasi, sehingga saya itu masih ngampu mata pelajaran PKWU, dan kemudian saya di PKWU pun eksis untuk membuat buku. Jadi membuat buku modul pengayaan PKWU untuk kerajinan ekoprint tingkat SMA SMK. Jadi maksud saya beberapa teman pada saat wawancara ini jangan pernah merasa minder atau apa. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu adalah amanah terbaik dari Allah, sehingga kita maksimalkan apa yang bisa kita lakukan untuk tetap berkarya dan tetap semangat. Bagi saya, apapun itu status kita, apapun itu karya kita, yang terbaik adalah kita sudah melakukan yang terbaik. Jadi di sini saya pun membantu beberapa teman di komunitas sekolah, karena kami itu sering mengikuti webinar, sehingga dalam pengembangan diri itu bisa membantu teman-teman membuat PTK, terus kemudian pengembangan diri, mengikuti kegiatan sehingga ada teman yang ada di sekolah itu kesulitan kemarin melakukan kenaikan pangkat. Jadi kita bantu, mulai kita memberi motivasi sampai beliaunya sampai sudah putus asa. Wes Bu, saya tuh enggak bisa apa-apa, wes enggak mungkin lah, kayak seperti itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah memberi motivasi teman-teman, kemudian di lingkungan sekitar kita, sampai beliaunya sudahlah saya pasrah Bu, Pak saya ajarin ya. Kebetulan beliau seorang guru kakung, sehingga kadang-kadang guru laki-laki itu kan untuk administrasinya amburadul banget, sampai sekarang malah apa-apa itu dititipkan dengan saya, karena saking takutnya administrasinya itu berantakan dan takut hilang seperti itu, sehingga kadang-kadang karena kita itu setim itu di sekolah itu ada beberapa kelompok yang memang kami yang belum bersertifikasi itu jadikan satu. Jadi kita itu sangat saling membantu satu dengan yang lain. Sampai beliau kemarin itu kita bantu uruskan sampai ke dinas pendidikan, karena memang kami angkatan 2009. Oh iya, kurang sedikit ya. Iya. Sebentar Mbak Nien. Selain itu kita maksimalkan diri untuk membantu teman-teman sampai dengan sukses, sehingga beliau akhirnya sampai selesai mendapatkan SKKP yang ketiga C. Terus selain itu saya kebetulan koordinator wilayah JKPKA, jadi saya mengikuti komunitas jaring-jaring pemantauan kualitas air tingkat nasional, sehingga di sini saya korwil di Das Bengawan Solo, sehingga di sini saya sering mengikuti perlombaan itu yang bisa memberikan motivasi pada teman-teman bahwa di sini kita bisa berkarya. Anak-anak itu saya motivasinya adalah satu hal, nak, yang penting kita itu belajar berkarya. Menang dan tidak itu adalah satu bonus dari Allah, seperti itu. Jadi intinya bahwa di sini kita semangat untuk berkarya, apapun itu amanah yang diberikan Allah, kita syukuri, kita nikmati, dan belajarlah dari 3M, mulai dari hal yang kecil, mulailah dari sekarang, dan mulailah dari apa yang bisa, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, sukses semuanya, CGP Angkatan 8, 9, 10, sukses sampai lulus dengan bersertifikat guru penggerak. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Bu Yuli yang sudah mengupas tuntas materinya tentang bagaimana melakukan pengalaman pengembangan diri, karena pengalaman beliau tadi luar biasa, sangat banyak ya Bapak Ibu, sudah kita dengarkan bersama tadi. Monggo nanti jika panjenengan ingin berbagi lebih lanjut tentang pengalaman-pengalaman beliau dalam melakukan pengembangan diri, bisa langsung nanti bertanya kepada beliau pada akhir sesi, ataupun lewat pertanyaan bisa dikirim lewat kolom chat. Baik Bapak Ibu,
Selanjutnya tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Ini ternyata kita sampai pada materi terakhir kita dalam sesi sharing kita pada sore hari ini. Untuk sharing kita pada sore hari ini gongnya Bapak Ibu merupakan pelengkap ataupun yang melengkapi yang materi yang sudah disampaikan pada pemateri 1 sampai pemateri kelima tadi. Nah, materi yang terakhir kita adalah bagaimana menghadapi pengalaman kendala yang dihadapi saat wawancara. Ini merupakan tip dan triksnya beliau sampai pada sukses mengikuti pendidikan guru penggerak. Tidak banyak yang disampaikan, yang tidak banyak yang saya sampaikan tentang pemateri kita terakhir, karena rupanya beliau ingin menyampaikan sendiri Bapak Ibu tentang pengalaman beliau di sini. Hanya satu kata yang bisa saya sampaikan, beliau ini merupakan guru di SMKN Duan Jiwan. Beliau merupakan bapak 10 anak. Ini saya sempat cek juga apakah betul beliau ini bapak dari 10 anak. Biar nanti beliau sendiri akan menjelaskan pengalaman beliau. Monggo langsung saja, sudah hadir bersama kita ada Bapak Ahya Alimuddin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Bu Nihen dan teman-teman semua. Selamat sore. Ini saya sudah ketawa duluan Pak Ahya. Ini panjenengan tadi di kurikulum vitae-nya menjelaskan bahwa beliau panjenengan ini bapak dari 10 anak. Monggo waktu 10 menit panjenengan saya berikan waktunya untuk sharing tip dan trik tentang sukses dalam pendidikan guru penggerak. Disilahkan Pak Ahya. Oke, terima kasih Bu Nihen dan panitia ya atas waktunya. Kapan waktu itu ketika saya ditawari untuk menjadi salah satu session di sharing ini, saya tanpa berpikir panjang ya langsung oke, saya siap ya. Karena ini merupakan langkah baik dari komunitas guru penggerak. Dalam hal ini kami angkatan 5 ya, guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Madiun. Yang kebetulan angkatan pertama guru penggerak di Kabupaten Madiun. Nah, ini adalah salah satu wujud bagaimana kami ini pengen berbagi dengan jenengan-jenengan semua di angkatan 8 ya, peserta seleksi calon guru penggerak ya, tepatnya seperti itu nih, karena belum jadi CGP ya. Jadi kami ingin jenengan yang tidak banyak ini, jadi kalau dibandingkan dengan jumlah kami di angkatan 5 ini jenengan tidak banyak, karena kami angkatan 5 itu 70 sekian dan yang ini hanya kurang dari 30 ya sepertinya kalau saya baca kemarin ya, tidak banyak. Jadi jangan sampai nanti ini ada yang merotol setelah wawancara. Jadi kami mengupayakan bagaimana kami bisa sharing tidak hanya di sesi Google Meet kali ini. Saya kira nanti teman-teman di sini sangat open ya. Jikalau nanti jenengan hari-hari kapan WA tanya lebih jelasnya, saya kira juga sangat terbuka. Dan pasti jenengan juga sudah kenal ya dengan beberapa teman. Karena mayoritas dari guru penggerak yang lulus kemarin dari tingkat pendidikan dasar ya, dari SD itu banyak banget. Nah, saya dari SMK ini malah temennya hanya sedikit, hanya kemarin 4 orang ya, hanya 4 orang. Jadi ini kesempatan baik bagi jenengan semua untuk mengenal kami dan kami juga mengenal jenengan, bahwasanya guru penggerak ini kalau saya ini jangan dijadikan sebuah beban. Karena saya merasa jenengan ini kan masih di persimpangan ya, sudah lulus tes portofolio, esai, kemudian mau maju ke wawancara. Mungkin saja jenengan semua ini ada yang berangkat karena keterpaksaan, mungkin ya, karena harus berangkat atau ditunjuk atau seperti apa, mungkin ragunya di sana. Wes nanti saya wawancaranya tak setengah-setengah saja biar nggak lolos mungkin ya. Ini saya hanya semoga tidak terjadi. Berarti kita harus menguatkan tekad dulu. Jadi guru penggerak itu apa tuh sebenarnya? Banyak yang memberikan narasi di luar tuh nanti kalau jadi guru penggerak pasti jadi kepala sekolah ya, gitu kan ya. Mungkin di antara kita ada yang pengen jadi kepala sekolah, tapi juga mungkin ada yang tidak pengen jadi kepala sekolah, tapi pengen jadi guru penggerak. Nah, karena kami di sini sudah lulus, kami bisa bercerita panjang lebar ya, bahwa guru penggerak itu sebenarnya selain disiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran, tapi juga disiapkan menjadi guru yang baik. Jadi saya kebetulan baru 13 tahun menjadi guru, bukan waktu yang panjang ya, baru sebentar. Ini ternyata masih banyak sekali ilmu-ilmu dalam mengajar yang belum saya ketahui, baik itu ilmu pedagogik maupun ilmu andragogik ya.
Jadi ilmu kepada anak-anak kita ngajar atau ilmu kita bersosialisasi dengan rekan sejawat. Ternyata di pendidikan guru penggerak yang 6 bulan ini ada banyak sekali materi-materi yang baru saya tahu dan sangat pas karena kita sudah mengalami realita di lapangan, kita mendapatkan materi baru, kemudian nanti kita dalam pendidikan juga mendapatkan semacam penguat dari namanya pengajar praktek dan fasilitator ya yang luar biasa pengalamannya. Ini saya sangat beruntung ya berada di sini. Nah, ini menjadi motivasi jenengan seharusnya ya. Kalau untuk masalah teknis wawancara tadi sudah banyak sekali disinggung ya. Jadi kalau saya sih jenengan sudah berpengalaman mengajar bertahun-tahun. Tinggal bagaimana mengkomunikasikannya dengan tim asesor. Asesornya ada 2 orang. Jadwalnya kalau kemarin-kemarin ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Waktunya ada yang 30 menit, paling cepat saya sharing dengan teman-teman itu ya. Ada yang sampai 1,5 jam. Dan sama-sama lolosnya. Jadi durasi waktu itu tidak menentukan lolos atau tidaknya, tapi saya kira bobotnya. Jadi bobotnya. Jadi jenengan misalkan nanti habis wawancara kok saya cuma 30 menit ya Pak, asesornya nggak tertarik dengan saya, ini nggak usah berpikir seperti itu. Saya yakin jenengan sudah punya banyak pengalaman, tinggal mengkomunikasikannya. Jadi kalau kita mengalami sendiri, tidak kita lebih-lebihkan kemarin di EC ya, itu nanti ketika wawancara pasti akan keluar dengan sendirinya. Asesornya mau narik ke kanan, kita pasti bisa. Asesornya mau narik ke bawah, ke kiri, ke atas, pertanyaannya arahnya diarahkan kemanapun, saya yakin jenengan pasti bisa karena mengalami sendiri. Dan tidak harus sesuatu yang wah. Tadi Bu Sinten ya, ada materi tidak harus selalu prestasinya itu wah. Misalkan seperti Bu Yuli tadi ya, juara ini, juara itu, dan seterusnya. Saya sampai minder Bu Yuli ini. Tapi kita sampaikan saja apa yang sudah kita perbuat. Jadi selama kita mengajar bertahun-tahun, apa yang sudah kita perbuat untuk mengangkat potensi anak didik, itu saja, sekecil apapun itu. Jadi tidak harus yang selalu wah, sekecil apapun kalau jenengan mampu mengangkat potensi anak didik, saya kira itu sudah menjadi poin plus. Jadi saya kira mulai dari kegiatan-kegiatan mengajar di kelas, pengembangan diri, kemudian ikut organisasi, sampaikan semua saja. Sampai tadi saya juga karena masih di jalan dimintai CV, saya belum sempat buat CV-nya, bapak 10 anak. Ya biar jenengan tidak bosan aja. Nah, ini sudah sesi terakhir ya. Masa payah anaknya 10 ya. Nggih Bapak Ibu, anak saya 10, yang 3 ini berwujud manusia, yang 7 ini berwujud tulisan. Jadi ini salah satu bentuk pengembangan diri saya, seperti hanya Pak Rofik tadi ya. Ini penulis, ini mentor saya Pak Rofik itu, penulis yang sudah malang melintang. Kalau saya baru malang-malang saja di Madiun ya. Jadi baru 7 buku ber-ISBN yang saya hasilkan sampai terakhir kemarin, buku dasar-dasar teknik mesin untuk tingkat SMK di Kemdikbud. Jadi hal-hal sekecil apapun nanti tolong disampaikan yang sudah pernah jenengan lakukan. Jadi yang sudah dilakukan ya, bukan rencana ya. Jadi dalam sesi wawancara nanti jangan sampai nanti rencananya ke depan saya mau, jangan. Jadi utarakan yang sudah aja. Jadi saya kemarin sudah melakukan ini, ya, kendalanya ini, kemudian saya memberikan solusi seperti ini. Jadi asesor pasti akan mencatat dari jenengan. Kemudian tips-tipsnya umum saja. Jadi siapkan fisik, mental, psikologis ya. Posisikan diri jenengan saat itu dalam puncak performa di hari itu. Misalkan tidak lapar ya. Jadi jenengan harus cukup tidur, itu saja. Karena saya yakin jenengan pasti mampu. Kemudian kuota internet, cari wifi yang bagus. Siapkan juga cadangan HP ya, HP yang ada kuotanya. Jadi hanya itu saja. Untuk masalah pertanyaan tidak hanya dari EC, tapi EC ya mayoritas dari EC. Kalau saya kemarin 1 jam dari EC sekitar 50%, sisanya ngobrol. Jadi kalau wawancara itu tegang pasti ya. Siapapun saya kira pasti tegang karena kita tidak mengenal asesornya itu siapa, dan ini merupakan sebuah ujian, pasti tegang meskipun mungkin ya di antara kita sudah mau jadi narasumber di mana-mana, tapi namanya wawancara pasti tegang. Tapi saya kira itu hanya 5 menit saja. Yakinlah bahwa tegangnya jenengan hanya 5 menit. Setelah itu akan berjalan dengan sendirinya. Saya yakin itu, karena Bapak Ibu semuanya guru dari berbagai jenjang, dan uniknya Bapak Ibu, jangan pernah takut lagi ya. Karena di awal-awal pendidikan guru penggerak, kelas saya itu mayoritas pendidikan dasar. Ada guru PAUD, guru TK, guru SD.
Yang saya tangkap pertama dari mereka itu, waduh Pak ya, saya takut, saya nanti gimana ya bisa nggak pendidikan 6 bulan, saya kok merasa minder dan seterusnya. Ujuk-ujuk kemarin ya, bulan kemarin kita angkatan 5 baru lulus dan ada sertifikat, ada nilainya juga. Saya lihat rekap nilai teman-teman yang awal pendidikan tadi minder, kemudian takut, itu nilainya di atas saya semua bahkan. Jadi jangan sampai pernah berpikir, waduh ini pendidikan guru penggerak berat, dan ini saya kira jangan ya. Jadi jenengan harus tetap optimis, yang nantinya itu akan terbawa auranya ketika jenengan wawancara. Kalau jenengan sudah membayangkan, guru penggerak ini bagus, saya pengen ikut, nanti pas wawancara pasti akan keluar itu aura dan semangatnya, dan pasti akan ditangkap oleh Bapak Ibu asesor. Jadi saya kira itu saja pesan saya, tidak akan rugi dengan ikut pendidikan guru penggerak. Jangan takut apapun, jalani saja. Saya kira itu saja, terima kasih. Ini belum 10 menit tapi saya cukup, karena saya nanti di ini, Bunian ini galak Bapak Ibu pas pendidikan guru penggerak. Saya kembalikan ke Bunian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ahya Ahmudin. Saya nggak galak Bapak Ibu, agak saja. Tapi saya baik hati Bapak Ibu sama teman-teman semuanya. Ini takut ini Pak Ahya nanti kira saya galak Pak Ahya. Baik, terima kasih Pak Ahya atas waktunya sudah mau berbagi sharing bersama kita di sini. Bagaimana panjenengan tadi berbagi sharing tentang pengalaman panjenengan saat wawancara, kemudian tipsnya bagaimana, triknya bagaimana untuk sukses wawancara pendidikan guru penggerak. Nanti monggo Bapak Ibu, alhamdulillah ini kita pada sesi penghujung ya, karena Pak Ahya ini merupakan pelengkap tadi, melengkapi materi yang sudah disampaikan oleh yang pertama tadi ada Bu Siti Hoir, sampai yang terakhir Pak Ahya ini semuanya materinya saling berhubungan dan saling melengkapi. Bapak Ibu, ini masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan. Saya buka sesi sharing tanya jawab langsung dari peserta. Bisa menggunakan 2 mode, yaitu yang pertama lewat raise hand ataupun juga lewat di kolom chat. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan materi kita pada sore hari ini sharing saja, mungkin panjenengan punya unek-unek atau pertanyaan. Dan sekaligus Bapak Ibu di kolom chat monggo dilihat di Persani sudah ada link daftar hadir. Monggo untuk semua peserta bisa langsung mengisi link daftar hadir kegiatan kita pada sore hari ini. Monggo 15 menit ke depan sesi tanya jawab saya buka. Disilahkan Bapak Ibu. Mau bertanya kepada pemateri siapa ataupun nanti bisa saling melengkapi nggih, karena semua dari panitia di sini juga merupakan guru penggerak angkatan 5. Jadi nanti bisa saling mengisi dan saling melengkapi pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Disilahkan Bapak Ibu, monggo bisa langsung raise hand atau di kolom chat. Tadi sebenarnya di pertengahan acara ada beberapa yang raise hand, tapi untuk efektivitas waktu, pertanyaan memang dilaksanakan pada akhir sesi, yaitu di sesi tanya jawab. Monggo tadi yang sempat raise hand, disilahkan untuk raise hand kembali. Atau langsung saja disilahkan, monggo kita ada waktu sekitar 15 menit ke depan. Karena nanti kita akan akhiri di pukul 17 nih Bapak Ibu, karena kita juga belum melaksanakan sholat asar mungkin. Jadi kita bisa akhiri sesi sharing kita pada pukul 17. Monggo Bapak Ibu disilahkan untuk melaksanakan sesi tanya jawabnya. Disilahkan. Oke, sambil menunggu peserta yang ingin bertanya, ini kegiatan kita pada sore hari ini merupakan bentuk kepedulian kita yang merupakan lulusan guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Madiun yang mau berbagi pengalaman, sharing dengan panjenengan semua calon guru penggerak angkatan 8, 9 ataupun angkatan berikutnya, bahwa kalau Bapak Ibu mengikuti guru penggerak ini hanya ada satu tujuan, yaitu kita ingin berubah. Dari mana kita berubah? Yaitu dari kita sendiri. Seperti slogan kita tadi, jargon kita, yang pertama kita harus tergerak dulu. Siapa yang tergerak adalah hati kita. Setelah kita tergerak, bagaimana kita bisa ikut menggerakkan orang lain.
Bapak Ibu seperti itu. Jadi di guru penggerak memang tidak ada uang ataupun dana lebih yang bisa kita terima di sini, tapi jika Bapak Ibu bertanya tentang ilmu apa yang kita terima, kita tidak bisa berkata apa-apa karena seperti kata dalam tempurung saat kita mengikuti awal guru penggerak itu ternyata begitu kerdilnya pengetahuan kita, masih banyak pengetahuan yang dapat kita terima di pendidikan guru penggerak. Jadi akan sangat rugi jika Bapak Ibu guru istilahnya tidak ikut pendidikan guru penggerak ini. Monggo, sudah ada yang berkenan untuk memberikan pertanyaannya, disilahkan. Atau mungkin dari teman-teman guru penggerak angkatan 5 selain dari Ibu Munti, monggo Bu Munti disilahkan, mungkin mau menambahkan disilahkan. Iya, terima kasih Mbak Nihen, sharing saja gitu biar tidak adem ayem gitu ya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu pemateri tadi gitu, saya sharing sedikit pengalaman waktu wawancara gitu. Jadi benar yang disampaikan Bu Hoyer tadi, bahwa sebelum wawancara itu yang benar-benar harus dipersiapkan adalah tentang kartu identitas. Karena saya pada waktu itu kelupaan gitu, jadi sudah menghadap ke laptop, waktunya masuk, sudah dihubungi oleh fasilitator untuk masuk, dan KTP-nya kelupaan gitu, lupa belum disiapkan, dan itu sempat membuat ini juga ya, hectic juga gitu, bingung gitu. Kemudian selain itu adalah jaringan listrik maupun jaringan internet yang harus stabil, karena pada waktu itu tidak ada angin, tidak ada hujan gitu, tiba-tiba di daerah saya itu lampunya mati. Dan ketika lampunya mati itu baru 5 menit itu ternyata BTS sinyal ikut mati. Jadi pada waktu itu sudah laptopnya mati, sinyalnya hilang pula gitu. Padahal kalau di aturannya kan kalau wawancara kita harus menghadap ke laptop dan tidak sedang dalam perjalanan gitu. Tapi kemudian saya WA ke fasilitator. Jadi Bapak Ibu nanti barangkali kalau waktu wawancara ada kendala teknis seperti itu, enggak perlu khawatir, panjenengan nanti akan punya fasilitator. Sampaikan saja kendalanya apa gitu. Kalau saya dulu sinyal mati, listrik mati gitu. Apakah saya boleh melakukan wawancara di dalam kendaraan gitu. Kemudian dijawab oleh fasilitatornya, oke boleh Ibu butuh waktu berapa menit untuk bisa mencari sinyal gitu. Kemudian 5 menit saya naik kendaraan gitu, langsung naik kendaraan untuk cari tempat yang ada sinyalnya. Jadi pastikan saja jenengan berada pada wilayah dengan kondisi sinyal dan listrik yang stabil. Kemudian saya juga pernah ini ya, kebetulan ada kenalan yang masuk dalam ini asesor. Jadi kepala sekolahnya anak-anak itu adalah asesornya tim penilai wawancara gitu. Tapi kebetulan kita tidak dipertemukan di satu jadwal yang sama. Tips trik dari beliau pada waktu itu gitu. Satu yang tidak boleh dilakukan adalah plagiasi. Jadi program orang lain yang kita aku sebagai program kita, itu yang benar-benar tidak boleh, apalagi program itu sudah pernah digunakan oleh barangkali rekan kita yang ada di angkatan sebelumnya. Itu jadi plagiasi. Kemudian yang kedua, hindari teori. Jadi kalau ditanya tentang pengalaman, jelaskan pengalaman. Karena ada beberapa orang gitu, beliau pernah bercerita menghadapi CGP yang ketika ditanya itu terlalu teoritis sehingga pengalamannya tidak dapat digali gitu. Kemudian yang ketiga, pengalaman apapun yang berkaitan dengan soal itu dijelaskan dengan sangat rinci, serinci mungkin. Jadi asesor bisa mencari, karena menurut beliau gitu, asesor itu punya target apa yang harus digali, ada enggak nilai itu gitu. Nah, kita tidak tahu tidak tahu pasti itu apa yang digali oleh asesor. Jadi program yang akan kita ceritakan, pengalaman yang kita ceritakan sedetail-detailnya itu. Dan tidak perlu yang wah tadi itu, karena ada rekan yang beliau adalah pembina olimpiade tingkat nasional gitu, itu bahkan tidak lolos tes wawancara. Dan ada pula yang hanya mengangkat, bukan hanya ya, hanya sekedar mengangkat tentang media pembelajaran, tapi itu merupakan prakarsa sendiri dari si CGP, malah justru lolos gitu. Itu sih Bu Nihen tambahannya, tambahan sharingnya mengenai
pengalaman untuk wawancara. Semoga semuanya sukses dan lolos menjadi guru penggerak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Munti atas tambahan sharingnya. Sudah hadir di sini yang raisen ada Bapak Udin Sasmito. Monggo Bapak, disilakan Bapak. Ya, terima kasih Ibu. Sudah bisa didengar gitu suaranya. Jelas Bapak, monggo dikenalkan dulu dari mana Bapak? Terima kasih, nama saya Pak Udin Sasmito dari SMK Negeri 1 Geger. Ya, kebetulan kemarin sudah ikut di CGP Angkatan 8. Cuma besok Senin jadwal saya untuk ikut ujian wawancara. Apa? Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru penggerak yang sudah memang tergerak untuk memberikan sharingnya dan wawasannya kepada kita sehingga untuk bisa sebagai pengetahuan atau pengalaman ketika akan menghadapi ujian wawancara. Terima kasih demikian mulai dari awal Pak Rofik tadi sampai Bu Yuli. Sekali lagi saya mewakili Pak serta mengucapkan terima kasih atas kepeduliannya kepada kami untuk membantu CGP Angkatan 8 ini. Semoga semuanya bisa mengikuti dan lancar sampai nanti sukses seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan sampai mengikuti pendidikan dan lulus. Itu saja Bu, saya tidak bertanya tapi menegaskan sekali lagi terima kasih atas motivasinya dan bantuannya. Semoga semuanya bisa menjadi sukses dan apa yang Bapak Ibu lakukan jadi satu amal jariah sehingga berkah dunia di akhirat. Amin. Itu saja Ibu, terima kasih Bu Nihen, Bu Yuli dan semuanya Bapak Ibu guru yang sudah bergerak untuk peduli kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kami sampaikan Bapak Udin yang sudah memberikan responnya kepada kami dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, Bapak, semoga besok hari Senin nggih Bapak ujian untuk tes wawancaranya semoga diberikan kelancaran dan kemudahan, dan kami juga atas nama panitia mengucap juga terima kasih. Semoga memang kami di sini dengan niatan bismillah harapannya untuk memajukan pendidikan di wilayah Kabupaten Madiun. Jadi istilahnya semboyannya kita bersama pasti bisa, ngaten nggih Bapak Ibu. Jadi istilahnya di sini kita tidak ada yang hebat sendiri, tapi kita bagaimana bisa hebat bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Madiun. Terima kasih Bapak Udin. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin disampaikan. Kami persilahkan. Meskipun tadi Bapak Udin sudah mewakili seluruh dari peserta mengucapkan terima kasih, dan kami juga dari panitia komunitas guru penggerak mengucapkan terima kasih kembali atas atensi panjenengan semuanya. Saya yakin panjenengan yang sudah kerso hadir pada sore hari ini memang merupakan guru-guru pilihan yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mau bergabung. Artinya panjenengan punya niat, punya itikat yang baik bahwa panjenengan sudah meluruskan niatnya untuk mengikuti guru penggerak ini. Insya Allah ke depannya panjenengan akan diberikan kemudahan, dan dengan harapan yang seperti saya sampaikan tadi, tujuannya hanya satu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Madiun. Ngaten nggih? Mungkin masih ada Bapak Ibu, kalau ini sudah jam menunjukkan pukul 16.58 sesuai tadi yang saya sampaikan bahwa sharing kita akan kita akhiri pada pukul 17.00 dengan harapan kita sudah selama hampir 2 jam di sini bersama tadi mulai pukul 15. Nggih, jadi kami dari Komunitas Guru Penggerak mengucapkan terima kasih sekali atas atensi dari panjenengan semuanya. Mungkin dari teman-teman panitia mungkin ada yang disampaikan, kami persilahkan sebelum sesi ini kita tutup. Mungkin dari Bapak Raufik mungkin ingin menyampaikan, Bapak Raufik selaku ketua komunitas mungkin untuk sebelum diakhiri ini.
Atau mungkin dari teman-teman yang lain? Atau sudah cukup Bapak Ibu? Monggo. Sampun nggih. Oh, nggih, cukup. monggo. Oh, Bu Juli, monggo. Oh, nggih. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ucapkan selamat dan sukses kepada semua JGP yang mewawancara. Semoga lulus dan sampai dengan mendapatkan sertifikat guru penggerak. Semoga hari ini apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kita hanya berbagi, bukan mau menggurui. Kita hanya mau menyampaikan apa yang menjadi pengalaman kami. Semoga bermanfaat. Demikian yang biasa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tak terasa waktu kita berlalu sangat singkat sekali, dan kami atas nama Panitia Komunitas Guru Penggerak dalam mengadakan sesi sharing pada sore hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan, baik yang itu kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Dan untuk selanjutnya, dengan sangat senang hati kami menerima pertanyaan-pertanyaan terkait pendidikan guru penggerak dalam komunitas guru penggerak, dan kami selaku angkatan pertama di Kabupaten Madiun, angkatan 5, menunggu kehadiran Bapak Ibu semuanya nanti di komunitas guru penggerak selanjutnya nggih, karena nanti setelah panjenengan lulus di tahap kedua segera mengikuti pendidikan guru penggerak, dan setelah lulus nanti kami menantikan nggih lahirnya guru-guru penggerak di Kabupaten Madiun di tahun 2023 ini. Tetap semangat Bapak Ibu. Untuk terakhir kalinya mari kita gelorakan kembali jargon kita, guru penggerak Kabupaten Madiun, tergerak, bergerak, menggerakkan nggih. Mari kita buka open kamera semuanya untuk diambil dokumentasinya untuk yang terakhir. Kita mulai Bapak Ibu. Guru penggerak Kabupaten Madiun. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, dan akhirnya mari kita tutup acara sharing kita pada sore hari ini dengan mengucapkan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya Diana Maria selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan, baik tutur kata yang saya sengaja ataupun tidak kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu. Sukses Pak Ujin. Terima kasih.